Saya pikir presiden menganggap Roky Gerung itu masih anak kecil yang perlu dirawat gitu aja, nggak perlu disaingi. Apa Caimin lebih memilih, menghadiri undangan tersebut? Saya pikir ketika menghadiri undangan tersebut memang, akan mendapatkan manfaat banyak. Satu, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TW. Beberapa hari beberapa hari ini saya mengamati di dunia perpolitikan ada beberapa hal yang menarik, yaitu terkait masalah pengkhianatan, terkait masalah kecurigaan, terkait masalah tuduhan, terkait masalah ketakutan-ketakutan di antara partai politik, yang ini diungkapkan oleh anggota kader partai politik itu sendiri, ataupun dari para pendukungnya, yaitu netizen yang maha benar, seperti itu ya. Jadi terkait masalah pengkhianatan yang kemarin ditujukan kepada AHY dan Nasdem terhadap Partai Demokrat, kemudian masalah ketakutan, ya, kemudian masalah kecurigaan, kemarin ada sedikit ya gangguan ya ataupun semacam kecurigaan ataupun tuduhan yang tentunya dilayangkan kepada pemerintah terkait hal ini. Dan itu nyata, saya membaca di komenan-komenan itu ya, inilah yang akan terjadi, hanya orang-orang yang berani yang mau mendukung Anies Baswedan, dan inilah yang akan terjadi ketika mendukung Anies Baswedan, ini sudah kita rasakan. Tentunya komenan-komenan seperti itu sebenarnya tidak mendasar ataupun tidak mempunyai acuan yang jelas. Ya, yang namanya netizen boleh-boleh saja. Karena ini negara demokrasi ya, beda dengan eh, tahun 80-an atau 90-an, ya terakhir 98, di mana saat itu belum negara demokrasi. Jadi ada mengkritik sekecil, apalagi mengatakan bahwa itu B, tolol, seperti itu, maka selesai orang itu. Beda sekarang, yang namanya zaman demokrasi, era demokrasi, beda. Rakyat boleh berbicara seenaknya, ya mana mungkin seorang presiden melaporkan, ya apalagi melaporkan seorang yang namanya Roky Gerung. Ya, saya pikir presiden menganggap Roky Gerung itu masih anak kecil yang perlu dirawat gitu aja, nggak perlu disaingi lah menurut presiden ya, seperti itu. Itu hal yang kecil lah, seperti itu. Presiden mengatakan seperti itu. Dan ini kemarin terkait masalah Cak Imin yang menjadi cawapres Anies Baswedan. Nah, ini saya pikir memang selalu menggunakan kata-kata atau sesuatu hal yang menuju ke playing victim ya, sejak dulu Anies Baswedan ini seperti dihalang-halangi atau dijegal atau apa, padahal yang menjegal itu adalah partainya sendiri. Semua ada hitung-hitungannya. Demokrat dengan yang namanya Nasdem itu ada hitung-hitungannya. Saling mengancam sebenarnya. Nasdem akan diancam sudah beberapa kali ya. Bulan-bulan kemarin, bulan Februari atau Maret ya, saya lupa itu. Kalau tidak dideklarasikan bulan ini, maka kami akan mengevaluasi. Itu jelas mengevaluasi apa kalau enggak yang namanya penarikan dukungan, evaluasinya. Seperti itu. Dan itu ancaman, sejak awal memang Demokrat itu mengancam seperti itu. Dan nyata-nyatanya bukan pemerintah, ya seperti apa yang dikatakan Mahfud MD, yang menjegal itu adalah partainya sendiri, ya, dari koalisinya sendiri, seperti itu. Ternyata ini omongan Mahfud MD juga benar, ya. Terbukti sekarang siapa yang sebenarnya ada udang di balik batu, dan siapa sebenarnya yang tidak tulus mendukung, dan sebenarnya siapa yang tidak ikhlas bergabung dalam suatu partai, seperti itu. Jadi ini masih berlanjut. Sekarang ada Caimin yang kemarin diundang di, katanya di CG apa ya,
JGH, Jamiatul Qura wal Hufadz, dalam acara MTQ itu acaranya di, Kalimantan kalau nggak salah ya, tuh. Itu katanya diundang dalam satu podcast ya, di Mata Najwa itu Cak Imin mengatakan bahwa akan diundang di acara tersebut ya, dan sampai-sampai tidak menghadiri undangan yang lebih penting lagi, yaitu undangan dari KPK, gitu. Karena itu undangan pertanggungjawaban, saya rasa lebih penting tanggung jawab. Kalau JGH itu kan undangan yang kalau itu diwakilkan orang lain masih bisa, tapi kalau masalah undangan hukum itu saya pikir wajib, lebih wajib dari, kepentingan itu. Dan tidak ada di itu kalau kenapa Caimin lebih memilih, menghadiri undangan tersebut, saya pikir ketika menghadiri undangan tersebut memang, akan mendapatkan manfaat banyak. Satu, mendapatkan panggung, gitu. Pasti ya tidak akan bisa dibedakan, yang namanya satu orang tidak akan bisa dibedakan. Yang namanya presiden dengan kewajibannya ya tidak akan bisa dibedakan. Yang menjalankan orang loh, ya ini juga menjalankan orangnya, Caimin. Pasti akan dapat manfaat dari situ. Pasti akan mendapatkan, sesuatu hal dari situ, panggung lah, ketenaran lah dari situ. Makanya, sesuai dengan klarifikasi dari Bupati Tanah ya Laut ya itu mengatakan bahwa kenapa kemarin Caimin itu tidak diperbolehkan untuk menyambut ataupun membuka acara tersebut, kemudian kenapa Caimin tidak disambut dengan baik di situ, itu sebenarnya keterangannya ada. Tapi ya itu, ke mana selalu apa yang dinarasikan itu adalah ini ada sebuah yang namanya intervensi dari pemerintah untuk Caimin tidak boleh membuka tersebut ya, ada ancaman dari, pemerintah, secara jelasnya seperti itu ya, walaupun diksinya tidak memakai ancaman dari pemerintah, tapi arahnya itu menuju ke sana semuanya, seperti itu. Sebenarnya apa yang klarifikasikan oleh, yang namanya bupati itu kalau saya pikir memang masuk akal. Karena Caimin ke situ itu satu badan, tidak bisa dibedakan. Dia tetap ke situ itu membawa nama PKB, satu. Juga yang kedua membawa nama calon wakil presiden kedua. Yang ketiga baru membawa nama DPR yang di situ. Makanya fair kalau bupati itu, tidak memperbolehkan Caimin ya, karena itu katanya adalah dari anggaran APBD, tidak memperbolehkan Caimin untuk menjadi orang yang membuka acara tersebut. Saya kira fair itu ya. Karena satu, katanya memang Caimin itu tidak ada surat dari Caimin ataupun dari DPR untuk yang masuk ke situ, dan untuk secara protokolernya memang seperti itu tidak ada, yang seharusnya ada untuk membuka acara tersebut. Itu alasannya kenapa tidak disambut sebagai seorang wakil DPR RI. Ataupun, yang di situ tidak ada yang namanya undangan dari PKB atau, surat resmi dari PKB kalau, mau mengadakan atau membuka di acara tersebut. Itu sebenarnya masuk akal. Tapi yang namanya sebuah kepentingan yang di situ dekat secara langsung itu tidak enak. Makanya ya marah-marahlah, saya pikir seperti itu. Dan ini sudah ketularan ya yang namanya PKB, bukan ketularan, memang yang orang yang berbau kepentingan ya akan seperti itu ya. Yang paling tidak mengenakan adalah semuanya disalahkan dan narasi-narasi itu menuju ke pemerintah. Padahal pemerintah selama ini ya biasa-biasa aja. Saya lebih percaya omongan Mahfud MD yang di situ mengatakan sebuah ketegasan daripada kata-kata orang yang ada di kubu PKB yang di mana di situ jelas mempertahankan kepentingannya.
seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.